Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Wahyu DIY, Oktaviano Roka, Sabta Yunita, Elisa, dan Herdinar akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. 1. Pertanyaan dari kelompok 1. Sebutkan syarat-syarat zakat. Syarat zakat fitrah. Syarat zakat fitrah wajib apabila seseorang memiliki harta yang mencukupi agar bisa berbagi bersama orang yang membutuhkannya. Maka dari itu adalah sebagai berikut. 1. Beragama Islam dan merdeka. 2. Memenuhi 2 waktu yaitu di antara bulan Ramadan dan Syawal walaupun hanya sesaat. 3. Mempunyai harta yang lebih daripada kebutuhannya sehari-hari untuk dirinya dan orang-orang di bawah tanggungan pada hari raya dan malamnya. Adapun syaratnya yang tidak wajib apabila 1. Orang yang meninggal sebelum terbenam matahari pada akhir Ramadan. 2. Anak yang lahir selepas terbenam matahari pada akhir Ramadan. 3. Orang yang baru memeluk agama Islam sesudah matahari terbenam pada akhir Ramadan. 4. Dan tanggungan istri yang baru saja menikah selepas matahari terbenam pada akhir Ramadan. Syarat wajib zakat mal. Mengeluarkan zakat mal bagi yang sudah memenuhi syarat hukumnya adalah wajib. Kewajiban zakat bagi umat muslim yang mampu tercantum jelas dalam surat At-Taubah pada ayat 60, ayat 71, dan ayat 103. Lalu Al-Baqarah ayat 43. Syarat wajib seseorang mengeluarkan zakat mal antara lain berakal, sudah baligh, memiliki harta sendiri, dan sudah mencapai nisab. Zakat dikeluarkan dari harta yang dimiliki, akan tetapi tidak semua harta terkena kewajiban zakat. Syarat dikenakan zakat atas harta di antaranya harta tersebut merupakan barang halal dan diperoleh dengan cara yang halal. Tersebut dimiliki pun oleh pemilik harta tersebut merupakan harta yang dapat berkembang. Harta tersebut mencapai nisab sesuai jenis hartanya. Harta tersebut melewati haul pemilik harta tidak memiliki hutang jangka pendek yang harus dilunasi. Perhitungan zakat mal. Perhitungan besaran zakat mal adalah dengan mengalihkan jumlah harta dengan 2,5%. Jika harta telah memenuhi syarat, nisab, atau beberapa zakat mal yang harus dikeluarkan. Menjawab pertanyaan kelompok 5. Apa hukumnya jika lupa melakukan zakat fitrah? Pertama, yaitu memohon ampunan kepada Allah SWT, dan kedua, segeralah mengeluarkan zakat fitrah. Dia melanjutkan zakat fitrah itu dibayarkan pada saat sebelum matahari terbenam di hari terakhir bulan suci Ramadan. Bila lupa membayar zakat fitrah bukan berarti gugur untuk melaksanakannya. Artinya di sini adalah segeralah bayar karena utang kepada Allah SWT itu harus dipenuhi, dan bagi yang bersangkutan wajib memohon ampun dan segera bayar. Tetapi dosa itu tetap ada dan tidak hilang kecuali dengan bertaubat. Dosa tidak hilang kecuali dengan kemudian membayarnya. Menjawab pertanyaan kelompok 3. Perbedaan zakat fitrah dengan zakat mal. Zakat mal didefinisikan sebagai kewajiban yang dibebankan oleh syariat terkait harta, sedangkan zakat fitrah diwajibkan bukan karena kepemilikan harta secara khusus, tapi dibebankan karena berada di penghujung bulan Ramadan. Sebagai contoh zakat mal terdiri atas uang emas, surat berharga, penghasilan profesi, dan lain-lain, sebagaimana yang terdapat dalam pengelolaan UU Nomor 23 2022 tentang pengelolaan zakat. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 yang telah diubah 2 kali dengan perubahan kedua adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 31 2019 dan pendapat Syakir Yusuf Al-Qardawi serta para ulama lainnya. Zakat mal yaitu zakat yang dikenakan atas segala jenis harta, baik secara hak maupun substansi, tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Dilaporkan dari laman Basnar. Adapun syarat suatu harta dapat dikenakan hukum zakat mal jika memenuhi kriteria: 1. Hak kepemilikan penuh. 2. Harta halal secara syariat. 3. Syarat yang bersifat berkembang atau produktif. 4. Tidak ada hubungan dengan hukum. Menjawab pertanyaan kelompok 4. Apa saja bentuk akhlakul majmumah? Bentuk akhlakul majmumah yaitu
sombong, iri, dengki, takabur, aniaya, ghibah, dan lain sebagainya. Sebagai seorang muslim, sudah seharusnya kita menghindari akhlakul majmumah atau akhlak tercela. Apa saja bentuk akhlakul majmumah? Bentuk akhlakul majmumah yaitu sombong, iri, dengki, takabur, aniaya, ghibah, dan lain sebagainya. Sebagai orang muslim sudah seharusnya kita menghindari akhlakul majmumah atau akhlak tercela. Akhlak mahmudah terbagi menjadi 3 yaitu akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, dan akhlak kepada alam. 1. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempercayai segala keagungan serta melakukan tindakan baik yang diperintahkan. Sabar yaitu menjauhkan diri dari hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Tawakal yaitu menyerahkan segala urusan, ikhtiar dan daya upaya yang telah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas semua nikmat yang diperoleh. Akhlak kepada manusia memelihara kesucian, kebersihan, kesehatan, kerapian, dan kecantikan diri. Memelihara kerja akal pikiran dengan menganalisis dan mengambil hikmah dari apa saja yang sedang dan akan dialaminya. Mengurus kerahmatan di bumi dengan mengolah dan memanfaatkannya untuk kebutuhan hidup di dunia. Adapun akhlak dalam lingkungan keluarga terwujud dalam beberapa sikap berikut ini. Berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada sanak saudara, dan meningkatkan kualitas dan kuantitas silaturahmi dengan mereka. Suami istri wajib saling mencinta, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin satu sama lain. 3. Akhlak kepada alam. Akhlak kepada alam diantara lain yaitu sadar dan memelihara kelestarian lingkungan hidup, menjaga dan memanfaatkan alam, sayang kepada makhluk dan menggali potensi alam demi kemaslahatan umat manusia dan sekitarnya. Menjawab pertanyaan kelompok 8, apa ketentuan yang menentukan seseorang masuk di golongan yang berhak menerima zakat? Yang pertama, fakir adalah orang yang hampir tidak mempunyai apa-apa sehingga menyebabkan tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. Yang kedua, miskin adalah orang yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Yang ketiga, amil adalah orang yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. 4. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan tauhid dan syariah. Yang kelima, rikab adalah budak atau hamba sahaya yang ingin meredakan diri sendiri. Yang keenam, ghorimin adalah orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzah. Yang ketujuh, fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah seperti dakwah, jihad, dan semacamnya. Yang ke-8, ibnu sabil adalah orang yang kehabisan biaya dalam perjalanan ketaatan kepada Allah. Menjawab pertanyaan kelompok 6, bagaimana hukuman bagi seseorang yang berhaji jika ia meninggalkan serangkaian rukun haji? Jika seseorang tersebut tidak memenuhi syarat dan rukunnya, maka ibadah haji yang dilakukan tidak sah atau batal. Dan apabila salah satu rukun haji tidak terpenuhi, maka hajinya tidak sah dan wajib untuk mengulangi pada tahun berikutnya, karena terdapat 6 rukun haji yang wajib dipenuhi. Untuk itu wajib untuk melaksanakannya. Menjawab pertanyaan kelompok 7, apa yang dimaksud dengan syahadat? Apa saja pokok ajaran Islam? Secara garis besar, ajaran agama Islam mengandung 3 hal pokok, yaitu aspek keyakinan, kredial, dan kredo, aspek ritual, dan aspek perilaku. Aspek ajaran Islam yang berkaitan dengan keyakinan disebut akidah atau keimanan, sedangkan aspek ritual, norma atau hukum disebut syariah. Syahadat adalah pengakuan dan penyaksian dengan sebenarnya baik secara lahir maupun batin. Kalimat syahadat artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Cukup sekian jawaban presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.